Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini setelah libur panjang Ramadan. Ini adalah kajian perdana kita setelah Ramadan. Oleh karenanya tadi saya minta ke Akh Dedi untuk kajian perdana ini masih tematis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas al-Fiqh, Mulakhas fi Syarh Kitab at-Tauhid. Mengingat sekarang kita sudah berada di bulan suci dan insya Allah ini 3 bulan secara berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan yang sangat istimewa di mana seluruh perbuatan kita dilipat gandakan ganjarannya, baik itu ketaatan pahalanya dilipat gandakan, maksiat pun kemudian juga dilipat gandakan dosanya. Oleh karenanya tema yang akan saya angkat adalah jadilah waliullah di bulan suci. Jadilah waliullah di bulan suci. Saya akan ambil dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ya pembahasan tentang ini insya Allah mudah-mudahan cukup. Ya mohon maaf ini telat, di luar ikhtiar kita, dari jam 4 kita berangkat. Hujan di sini ternyata nggak hujan. Tadi dari Cibinong sampai ke Cawang dan juga ada pembangunan di tol sehingga macet panjang. Ada kuliah nyampe, mau balik juga susah kan, ikutin tol. Taib, pembahasan tentang waliullah. Bisakah waliullah atau gelar waliullah itu diraih oleh orang-orang seperti kita? Sebab kesannya wali itu hanya kapling orang-orang khusus. Apakah itu yang punya silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang punya tarekat tertentu gitu. Dan wali itu cenderung disematkan kepada mereka. Padahal kalau kita lihat orang yang disebut wali, ya kan? Kalau ditinjau dari sisi akidahnya, apalagi ibadah praktisnya, ya jauh panggang dari api dari sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kalau di Indonesia,
Orang yang senang nongkrong di pinggir kali sekian lama gitu kan, pegang tasbih, kadang pakaian mohon maaf hanya pakaian celana sontok aja, orang datang ke situ ngomongannya ngaco semaunya dia, tapi diterjemahkan seakan-akan ya kan, penggemarnya itu bisa menerjemahkan apa yang ada di hatinya itu. Oh maksudnya tuh ini. Ada yang pengen jadi gubernur, pergi ke dia. Pengen jadi bupati, pergi ke dia, gitu kan. Ada yang buang duit ke laut, katanya udah nggak butuh duit. Gimana butuh duit, dia sendiri nggak sadar. Menurut kita yang sehat itu adalah orang kalau nggak stres gila. Bagaimana mau kenal duit? Dikasih duit ya dibuang sama dia. Ini yang disebut dengan wali majdub terkadang. Antum tahu itu kan? Antum lihat di YouTube. Kadang sedang ada majelis, datang nggak pakai baju, duduk semau dia, angkat kaki, ya kan? Tapi penceramahnya yang sadar, yang waras itu nyala bicum, tangannya luar biasa. Dia mah ngerokok aja, senyum sendirian. Oh dibilang nih wali sedang bicara dengan mata batinnya kepada Allah. Na'udzubillah. Apa itu wali? Wali itu memang ada. Wali itu ada dua. Imma waliullah atau wali antum yang bilang itu. Ada waliullah, ada wali syaitan. Kalau mau lengkap data terkait perbedaan antara siapa waliullah dan wali syaitan, baca karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Perbedaan mencolok kalau bahasa kita itu antara waliullah dan wali setan. Tinggal sekarang antum di bulan suci ini mau jadi wali siapa? Mau waliullah atau wali setan? Kalau kita lihat di Al-Quran bahwa waliullah itu siapa? Inna awliya Allahi illal muttaqun. Sesungguhnya waliullah itu adalah mereka yang bertakwa. Artinya setiap muslim apapun latar belakang dia, latar belakang keturunannya mau keturunan orang biasa, terpandang, terhormat, sepanjang dia akidahnya benar, ibadah praktisnya dalam keseharian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pastikan dia waliullah. Walaupun tingkatan kita satu sama lainnya berbeda. Ya kalau versinya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala itu ada tingkatan namanya as-sabiqil muqarrib dan yang kedua ada muqtasid. As-sabiqil muqarrib itu adalah mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan tanpa mempedulikan status hukum dari amal yang dilakukan. Wajib dia lakukan, sunnah dia lakukan, selama itu perintah Allah dan Rasulullah SAW dia lakukan. Ada larangan, jangankan haram, makruh pun dia tinggalkan. Mubah kalau nggak ada manfaat pun dia tinggalkan. Ini ciri apa? Wali ya dengan tingkatan as-sabiqil muqarribin. Dan ini umumnya adalah tingkatan-tingkatan para sahabat Nabi dulu. Mereka tidak pernah peduli dengan status hukum amal itu, sepanjang itu adalah syariat Islam, mereka amalkan. Beda dengan kita sekarang gitu, kita milah-milih. Oh Ustaz, ini sunnah apa wajib? Nah, sunnah. Kalau sunnah kan bisa ditinggalin, ntar aja ngamalin. Milah-milih kan? Ada yang fokus hanya perkara yang wajib saja. Ini di tingkatan yang kedua itu al-muqtasid.
Yaitu orang yang mencukupkan hanya pada ibadah-ibadah wajib. Kalaupun sunnahnya mungkin ya di samping sholat wajib dia menyertai sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Tapi ibadah-ibadah sholat-sholat yang lain mungkin tidak dilakukan. Beda dengan as-sabiqul muqarrab ini, hari-harinya itu adalah ibadah. Bukan berarti dia hanya di masjid saja tidak bekerja, tidak beraktivitas sebagaimana umum, tidak. Para sahabat itu berdagang, bekerja. Tapi pada saat dia bekerja, di situ ada perintah yang dia taati. Saat dia sholat, dia sholat. Puasa, ya puasa. Ya kan? Jadi bukan hanya menyendiri tadi seperti di kali, kadang nggak sholat juga. Ya kan? Ini bedanya antara di sini wali yang sebenarnya yang di kali tadi, apalagi yang nggak sholat. Ini waliullah, ini wali kali. Wali ngatri kali, wali setan, wali atubillah. Ini yang terjadi sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya kan, wali, siapa wali beliau yang sebenarnya? Itu dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini dianggap satu-satunya hadis sahih kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang wali itu. Agak sedikit rinci. Nanti saya akan tambah dengan penguatnya dalam riwayat Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya, terhadap orang yang ingin memusuhi waliullah tadi. Siapa waliullah yang dimaksud di sini? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, beliau katakan bahwa waliullah yang dimaksud adalah al-muwadzib ala taqallah, itu orang yang bergegas, bersegera, tidak nunggu lama, nggak pakai pikir panjang, begitu ada perintah Allah dilakukan, ada larangan dihindari. Yaitu orang yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu akidahnya lurus. Allah pasang badan. Allah akan melindungi orang-orang seperti ini dari musuh-musuhnya. Oleh karenanya, ingat ikhwan sekalian, hati-hati dengan orang saleh. Hati-hati dengan orang saleh. Jangan pernah antum menzalimi mereka. Sebab janji Allah ini pasti. Allah yang akan melindungi orang ini. Orang-orang seperti ini, doanya itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Islam mensyariatkan kepada kita satu dari 3 tawasul syar'i adalah bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Siapa orang soleh itu? Apa kata dia yang dipikir kali itu? Atau yang kerjanya di masjid? Biasanya sorbannya hijau, pakai tasbih. Biasanya cenderungnya rambut digondong panjang. Kerjanya hanya mikir saja. Bahkan dari isya mentok subuh. Apakah itu? Atau
atau mereka yang Masya Allah beraktivitas sebagaimana umumnya, namun dalam aktivitas hidupnya itu adalah cerminan dari sunnah Rasulullah SAW. Maka wali yang sebenarnya adalah yang nomor 3 ini. Habis sisa dia tidur, tidak langsung dikit terus juga, habis dikit, habis sholat, ya habis itu nggak ada kerja, dia tidur. Tengah malam dia bangun, dia sholat, dia berdoa, dia baca Quran, dia zikir dan seterusnya. Menjelang subuh dilakukan amalan-amalan sunnah, ya kan, yang disyariatkan, sholat subuh dan seterusnya. Pagi dia bekerja, dia untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Aktivitasnya biasa seperti itu. Orang-orang seperti inilah kemudian, ya kan, yang berpotensi untuk menjadi waliullah, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Ya kan? Itu akan mendapatkan perlindungan. Mungkin itu teman kita, mungkin itu bawahan kita di kantor kita, bukan siapa-siapalah secara ekonomi, mungkin jabatan dan seterusnya, tapi dia orang soleh. Hati-hati dengan mereka. Di saat dizalimi, dia bersabar, dia diam, ketika kita omongin dia pun dia hanya mengadu kepada Allah. Hati-hati. Mungkin tiba-tiba nanti Allah berikan musibah kepada orang yang menghinanya. Apa tidak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala buat kecelakaan padanya? Tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah yang pasang badan terhadap orang-orang seperti ini. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan perbuatan yang dilakukan ini secara tidak langsung. Beliau katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Seluruh amal, seluruh ibadah, seluruh perintah yang Allah bebankan kepada setiap muslim, setiap hamba yang mukallaf di antara kita, laki maupun perempuan, yang berstatus hukum wajib perintah itu merupakan amal yang paling Allah cintai, walaupun mungkin dibenci banyak orang, walaupun dibenci banyak orang. Coba kalau antum rajin saja, rajin sholat 5 waktu di masjid, sementara orang kantor antum itu tidak, antum dibilang aneh. Tuh ciri-ciri radikal itu, jelang adzan dikit aja udah pergi ke masjid dia. Radikal. Padahal dia sedang memenuhi panggilan Allah. Ketika diajak makan, antum katakan, "Afwan, Anda sekarang lagi puasa." Antum akan dibully habis-habisan itu. Padahal amal yang sedang antum lakukan itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat memang untuk menjalankan perintah ini. Lebih lanjut kemudian Allah kata, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Semasih hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping wajib, sampai aku jatuh cinta padanya. Kalau kita mengamalkan ibadah wajib, Allah cinta pada amal itu. Kalau kita setelah ibadah wajib mengamalkan ibadah sunnah, Allah akan jatuh cinta kepada kita. Makanya pesan Rasulullah SAW suatu hari kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika dibonceng sama beliau. Dan ini yang sangat dinanti-nanti oleh para sahabat itu. Para sahabat ketika diajak sama Rasulullah itu sangat senang. Dan mereka pada saat itu enggak berani apa? Enggak berani tanya kan? Kenapa? Karena setiap bertanya jawaban Rasulullah itu syariat baru. Mereka enggak mau itu bertambah syariat kan? Beban, tambah beban. Ya beda dengan generasi sekarang, banyak tanya, tapi jawaban dari pertanyaan itu kadang-kadang enggak diamalkan.
Kadang ingin nyindir orang, ingin nembak orang, kan gitu. Kalau sahabat dulu gak begitu. Kecuali urgen betul baru mereka bertanya. Dan ketika diajak sama Rasulullah SAW, itu paling senang itu. Dan dia gak bicara apa-apa. Saat itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat mulia Pak Abdullah bin Abbas. Beliau menuturkan, kuntu radifan Nabi SAW. Ini versi dari Imam Ahmad, versi Imam Tirmidzi. Qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah di belakang Rasulullah, aku pernah, versi Imam Ahmad itu, dibonceng sama Rasulullah sallallahu. Saat itu beliau berkata kepada, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa pesan. Atau kalau bahasa kita, saya ingin berpesan sesuatu padamu. Apa pesan pada saat itu? Yang Rasulullah sampaikan pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajid tujahak. Dan jagalah Allah, maka niscaya Anda akan mendapatkannya di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka pastikan tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta sesuatu, minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Wa'lam, kata beliau, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Ketahuilah, andai kata segenap manusia bersatu, bersekongkol ingin memberikan suatu manfaat padamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Rubi'atil akam wa jabbatis suhuf. Andai kata mereka bersatu untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat, ya kan? Dan lembaran-lembaran pun telah mengerik. Artinya takdir itu sudah tercatat semua sebelum peristiwa itu terjadi. Baik, insyaallah dua hadis ini saya akan bahas sedikit lagi nanti setelah sholat, baru kemudian tanya jawab insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waliullah atau ingin menjadi waliullah itu sebenarnya tidak sulit, sepanjang kita mau berusaha semampu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki akidah kita yang rusak dan menyesuaikan seluruh ibadah praktis kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan sendirinya atau bahkan secara otomatis gelar waliullah itu akan kita dapatkan
Sebab gelar wali itu ya tidak boleh kita mengatakan saya waliullah gitu ya. Tetapi orang lain boleh saja menilai itu karena melihat dari sisi apa? Akidah dan ibadah yang dilakukannya. Di dalam hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari tadi, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran tentang siapa walinya yang akan diberikan perlindungan itu. Yang Allah kemudian jatuh cinta kepadanya adalah mereka yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Karena secara khusus sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan secara umum kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjaga hak-hak Allah. Jadi mana ihfadillah artinya jagalah hak Allah dalam perintah dan larangannya. Jangan sampai perintah tidak dilakukan, larangan dilanggar. Kalau kita telah memperhatikan hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga kita dari segala macam makruhat atau apa di dunia maupun di akhirat. Apalagi situasi yang seperti sekarang tidak menentu ini. Informasi sulit kita dapatkan, mana yang benar, mana yang salah. Selalu muncul bersilang informasi. Terkadang yang benar didustakan, yang dusta dibela habis-habisan. Zaman sekarang itu sedang ada masalah dengan ekonomi kita dan seterusnya. Bahkan dunia seluruhan sedang ada masalah. Makanya saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar semua masalah terurai. Termasuk ketika kita butuh sesuatu, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan kita itu. Dan janji Allah di Al-Quran bagi mereka yang senantiasa bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang ia tidak duga. Mungkin bagi orang lain sulit mencari atau mengais rezeki istilah sekarang ini, atau menjemput rezeki sangat susah. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada saja sumber rezeki yang Allah berikan kepadanya dari arah yang ia tidak duga. Kenapa? Karena kesalehannya. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan suci. Selama 3 bulan ke depan kita berada di bulan suci, di mana kita dituntut untuk tidak menzalimi diri kita. Di sisi lain kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh amal kita itu dilipat gandakan. Sebagaimana dikata sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihi anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sebab kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas, seluruh amal itu dilipat gandakan ganjaran sebagaimana, jadi maksiat dilipat gandakan dosa sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Makanya kita tidak boleh menzalimi diri kita dengan melakukan maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, kita diperintahkan sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi tadi,
dari Abdullah bin Abbas untuk menjaga hak-hak Allah. Jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan maksiat, mobil khusus di bulan suci ini, karena dosa akan dilipat gandakan. Kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan, sebab di penghujung ayat ini Allah berkatakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu hanya bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Agar di saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir memberikan bala bantuan kepada kita. Ihfadillah tajid tujahak. Jagalah hak-hak Allah dalam perintah dan larangan. Jadi kata Imam At-Tirmidzi, maka niscaya Anda mendapatkan Allah itu selalu berada di hadapan. Oleh karenanya ketika Anda minta, maka mintalah kepada Allah. Ketika minta pertolongan, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang saleh, yang gemar menghidupkan ibadah sunnah, bukan hanya Allah angkat sebagai walinya, bukan hanya Allah akan memberikan perlindungan penuh kepadanya, juga Allah akan jatuh cinta kepadanya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisinya itu mustajab doa. Dan lanjutan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi tadi, setelah Allah katakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu alladhi yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha fa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'uidanna. Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib maksudnya, maka aku akan jatuh cinta padanya. Kalau aku telah mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, ketika mensyarah hadis ini beliau katakan bahwa orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pendengaran, pandangan mata, tangan dan kedua kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah hasil kesalehannya itu. Nah, setelah itu Allah berikan keistimewaan lain. Fa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, pasti aku akan kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mulia Abdullah bin Abbas setelah diperintahkan untuk menjaga hak Allah, artinya menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, ketika minta, maka mintalah kepada Allah. Sebab orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang minta doakan kepadanya. Kenapa? Dia masuk dalam kategori orang saleh yang mustajab doa. Jadi ciri wali itu mudah, akidahnya benar, tidak menyimpang, ibadahnya sesuai dengan tuntunan, gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Mungkin bukan siapa-siapa beliau gitu. Cari teman-teman kita yang seperti ini. Setiap kita mendapatkan orang yang saleh, jangan lupa bilang ke beliau, akhi, tolong doakan ana. Ya kan? Atau kita saling satu sama lainnya minta doakan satu sama lain. Inilah keistimewaan apa? Orang-orang saleh. Keistimewaan berteman dengan orang saleh. Kenapa? Karena dia mustajab doa. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Apa yang dia minta Allah akan kabulkan. Ya kan? Dan orang saleh itu dikabulkan permohonannya bisa karena kesalehannya, bisa juga karena permintaannya dia. Sebab ketakwaan itu mendatangkan masalah, mendatangkan rezeki, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu karena ketakwaan, apalagi didukung dengan doa. Lebih lanjut Allah katakan, fa idasta'adani lau idzanna. Kalau dia minta perlindungan padaku,
Kalau minta perlindungan berarti dari sesuatu yang ia tidak sukai, yang dia khawatirkan terjadi pada dirinya. Pasti aku akan lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah kata, baidastaan tabasta'in bil. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pede karena Anda masuk kelompok ini gitu ya. Anda punya Masya Allah dunia seakan-akan di hadapan antum, seakan-akan antum mau selamat. Tidak. Kalau Allah menginginkan keburukan pada seorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana sebaliknya, andai kata Allah menginginkan, ya kan, keburukan pada seorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana ketika Allah menginginkan kebaikan, juga tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka undanglah kebaikan-kebaikan Allah itu dengan ketaatan kita. Sekarang kita dihantui dengan apa? Dengan rasa takut, disintegrasi, ya kan, TKA dan seterusnya, lapangan kerja semakin sepi, kan gitu. Kita dihantui dengan itu. Jangan sampai kemudian kita melakukan kesyirikan kepada Allah dengan takut berlebihan pada sesuatu yang belum terjadi itu. Waspada boleh, takut jangan. Sebab kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbaiki dari akidah dan ibadah praktis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Bahkan dijanjikan dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian beramal saleh. Ingat, yang beriman dan beramal saleh di antara kita. Berarti memang harus ada sekelompok manusia. Kalau semuanya mungkin agak susah ya. Paling tidak setiap individu kita berusaha untuk memperbaiki keimanan kita. Mungkin kita dulu seperti ini akan dicibir oleh orang, ngapain sih duduk ngaji mulu, nggak kerajaan itu. Emang rezeki bisa dijemput dengan apa? Dengan hanya kajian begini. Kita kerja oke, ngaji juga harus. Jangan pada saat jatuh miskin, di PHK baru ingat kepada Allah. Ingatlah Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan ingat kepada kita dalam kondisi sulit. Ada sekelompok di antara minkum itu, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Tidak perlu semuanya, ada sebagian dari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lakukan amal saleh, maka itu jadi modal kebaikan bagi yang lain. Dan Allah akan memberikan apa? Kekuasaan kepada kita sebagaimana yang telah Allah berikan kuasa kepada orang sebelum kita, kuasa dunia. Bisa apa? Bisa, karena itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala semua. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kembali Islam sebagai agama yang Allah ridhoi untuk kita. Setelah itu Allah akan kembalikan rasa aman setelah kita diselimuti rasa takut. Lihat sahabat Nabi SAW jumlahnya sedikit, hanya 124.000 orang. Itu pun diperselisihkan oleh para sejawat. Jumlah itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan nggak nyampe jumlah segitu. Penduduk Jakarta berapa orang? Hah? Ada yang mengatakan 12 sampai 14 juta. Karena ada yang ke data, ada yang tidak. Bayangkan dibanding dengan jumlah sahabat. Namun ke 124.000 itu semua berkualitas. Doa-doanya sangat didengar Allah Subhanahu wa taala. Kondisi itu membuat keberkahan yang akan turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga berkat mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kedamaian menyelimuti dunia sampai sekarang.
Indonesia kalau bukan karena Islam yang mayoritas mungkin kita sudah ditindas. Tapi kita nggak pernah nindas orang lah. Nah, Islam itu bisa berhidup berdampingan. Tapi alhamdulillah sekarang banyak di Eropa orang-orang yang sadar akan apa? Perilaku Muslim itu baik. Siapa bilang Islam itu begini? Siapa bilang Islam itu begini dan seterusnya. Teman saya baik, bahkan dia kemudian menyebabkan dia masuk Islam. Oleh karenanya praktekkan Islam dengan benar. Karena musuh-musuh Islam, orang awam di antara kita itu tidak melihat Quran, tidak melihat hadis. Yang dilihat apa? Perilaku kita. Oleh karena itu tunjukkan, ya kan? Islam itu yang benar, ya kan? Dalam kehidupan kita. Ada seorang yang masuk Islam disebabkan apa? Dia misionaris di Palestina, melihat orang miskin itu berpuasa di bulan Ramadan. Apa dia bilang? Kalian puasa? Bukankah kalian miskin? Ajaran apa ini? Begitu sadis Tuhan kalian, katanya. Ketika dijawab apa dia? Kami puasa ini karena ingin merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Baik, kaget sang misionaris. Anda miskin? Kamu puasa ingin merasakan penderitaan orang lain. Kalau yang ngomong orang kaya kan enak tuh. Apakah ini ajaran agama kamu? Iya. Ajaran apa ini? Akhirnya kemudian dikaji Islam. Setelah 2 tahun setelah itu dia masuk Islam dan sekarang orangnya masih hidup. Dia menyebarkan Islam di Eropa. Ini asli orang Inggris. Subhanallah. Ini luar biasa gitu. Sementara yang ia dapatkan selama ini Islam adalah kasar, keras. Memang sebagai ditampilkan oleh kaum muslimin seperti itu, sehingga Islam yang indah itu tertutupi oleh perilaku muslim yang buruk. Kita jangan mewakili mereka. Ini yang diharapkan di Islam. Ikhwan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Maka Allah akan berikan perlindungan itu kepada kita. Kita akan beribadah dengan apa? Dengan rasa aman, tenang, tentram. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Wa man kafara ba'da dzalik. Siapa yang kufur setelah itu, mereka adalah orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah dulu seorang diri? Pengikutnya sangat sedikit, ya apa tidak? Ketika beliau hancurkan patung-patung itu, masyarakatnya marah karena penyembah berhala. Beliau dibakar. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Padahal sedianya api, jangankan badannya seorang manusia, besi, baja, antum taruh di api, meleleh. Tapi ketika pertolongan Allah turun, pertolongan Allah datang karena kesalehan, suatu yang terjadi tidak bisa terjadi. Yang mesti kebakar tidak terbakar. Jangankan badannya, pakaiannya pun tidak terbakar. Mungkin kita mengatakan, oh itu kan Nabi Ibrahim, Allah lindungi dia. Ada kasus zaman sahabat mulia Umar. Antum tahu cerita Abu Muslim Al-Khawlan, sehingga saya pernah ceritakan di sini, sehingga saya pernah sekali saya ceritakan. Abu Muslim Al-Khawlan yang hidup zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada fitnah orang yang ngaku Nabi dan Rasul, Al-Aswad Al-Asidi Yamani. Sejatinya dia dukun kalau bahasa dalam sejarah. Ya kan? Banyak pengikutnya. Sebab orang dengan tekanan. Kalau nggak ikut, pilihannya disiksa, mati atau ikut hidup. Suatu hari diperlakukan khusus nih. Diminta kesaksian khusus di tengah halayak ramai pengikutnya. Di lapangan begitu, ya kan?
Pengikut fanatiknya udah datang, api udah disiapkan untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlan kalau tidak mengakui kerasulan seorang atau kenabian seorang Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Abu Muslim Al-Khawlan santai, tenang aja. Kenapa? Karena dia orang soleh yang dekat sama Allah Subhanahu, enggak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ciri orang bertakwa kepada Allah. Enggak pernah takut. Karena yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tiba saatnya pertanyaan yang diajukan, ini pertanyaan jebakan sebetulnya. Dan udah tahu kalau dia enggak ngakuin Rasul, dilemparkan ke dalam api yang sudah disiapkan. Lalu Al-Aswad berkata, "Ya Aba Muslim, atashhada anna Muhammadar Rasulullah." Kamu ngakuin enggak kalau Muhammad itu utusan Allah? Dengan tanda kata, "Nah, iya." Lalu berikutnya, "Atashhadu anni Rasulullah." Kamu ngakuin enggak kalau saya ini adalah utusan Allah? Coba bayangin kalau antum dalam kondisi itu, di tengah antum sendirian, api sudah dinyalakan, orang-orang di sekitar ini siap melemparkan ketika dia tidak mengakui ini. Karena itu musuhnya semua, 1 banding sekian, Masya Allah, ribu orang yang hadir. Gimana kita? Umumnya nyari selama ya ngakuin gak apa-apa lah, yang penting sama dulu, habis itu pergi. Ya kan? Tidak, Abu Muslim tidak begitu. Dia katakan tidak, la, marah Al-Aswad. Akhirnya teman-temannya diperintahkan untuk melemparkan dia ke dalam api yang sudah dinyalakan. Apakah Abu Muslim Khawlan terbakar? Tidak. Dia sholat di tengah bara api itu. Beliau bukan orang yang pintar debus, ya kan? Karena beliau bukan orang Indonesia macam-macam. Orang yang pintar, tahan bacok, tahan ganteng. Dia bukan orang itu. Kalau ditusuk dia luka. Tapi beliau karena kesalehannya itu, Allah berikan perlindungan kepada dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pucat pasi Al-Aswad Al-Ansi, bahkan dalam doanya dia mengemis-ngemis untuk tidak doakan keburukan untuk dia. Setelah ini dibakar enggak mempan. Dia sholat dengan bara api, bayangkan. Ketika informasi disampai pada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat dibakar oleh kaumnya, Allah berkata kepada api, "Kuni man wassalam." Wahai api, mendinginlah ada dan selamatkan diri. Keluar dengan selamat. Oleh karenanya, apapun informasi yang kita dapatkan, nggak perlu takut, tapi waspada. Kewaspadaan yang mendorong kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan dunia akan didapatkan kemudian. Andai kata kita mati, janji Allah di penghujung hadis ini, di penghujung hadis Al-Bukhari tadi, "Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'ad." Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, atau maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata para ulama, wah, saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang soleh tadi, ya kan, hamba-hambanya yang taat, yang mendapatkan gelar waliullah, ya Allah katakan dia walinya. Walaupun orang tidak mengakui dia sebagai wali, itu enggak penting. Yang penting Allah mengakui kita sebagai wali karena ketaatan kita. Maka di saat sakaratul maut, Allah akan cabut kita dengan sakaratul maut yang paling ringan, yang pasti dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya di bulan suci yang sangat istimewa ini, mari kita berusaha untuk menjadi waliullah, walaupun, tapi jangan kemudian mudah merasa
banyak amal lakukan, saya alhamdulillah udah 3 bulan, ibadah kepada Allah, saya wali. Enggak perlu begitu. Cukup antum lakukan kesalehan, ikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sendirinya Allah akan muliakan kita. Saya ambil contoh kasus banyak orang yang dulunya bukan siapa-siapa. Saya punya santri, ya kan? Dulu beliau Masya Allah, ya pekerjanya pekerja biasa. Beliau rajin tekun, belajar dari nggak bisa sampai bisa. Saya dikagetkan oleh beliau ketika jadi imam. Jadi imam, suaranya bagus, saya kagum. Udah lama gak ketemu. Jadi imam masjid, mungkin setelah lama, mungkin 4 tahun, gitu kan. Kemudian saya bilang waktu subuh, Masya Allah, imam tadi siapa? Sipul. Hah? Saya kaget, karena saya tahu beliau dulu gitu. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan istri yang soleh. Allah gak akan sia-siakan. Dulu mungkin kalau kita berdasarkan logika, andai kata dia nggak memperbaiki kondisinya, mungkin dia bukan orang siapa-siapa, nggak akan dijadikan imam, nggak akan dimuliakan orang. Allah muliakan beliau dengan caranya kena kesalehannya. Dan saya yakin beliau nggak minta seperti itu. Tapi orang karena melihat dia baik, dia saleh, ya kan? Otomatis Allah menggerakkan hati-hati saudaranya untuk muliakan beliau. Bahkan ada tukang Masya Allah yang anaknya sekarang ini banyak yang hafal Quran. Tukang. Mungkin banyak rumah yang dibangun. Sementara beliau masih ngontrak. Tidak bisa buat. Jadi tukang itu Masya Allah, dia bisa buat rumah orang yang sangat indah, tapi beliau nggak bisa buat rumah untuk dirinya. Ini Masya Allah itu. Allah muliakan dengan anak-anaknya hafal Quran. Banyak orang-orang yang Masya Allah yang tadinya bukan siapa-siapa, dipandang sebelah mata, begitu dia memperbaiki keadaannya, memperbaiki hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah muliakan dia dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba paling tidak ketika pemilihan DKM, ya kan? Di lingkungan orang yang pasti yang dicari apa? Orang yang ibadah, yang sholat, kan gitu. Ada enggak yang diangkat jadi KM itu enggak sholat? Ada enggak? Kalau ada ya mungkin masyarakatnya memang nggak sholat juga, ya kan? Bahkan kita kalau ngisi di instansi dulu pernah di Ramadan ada menteri, ada beliau. Saya suruh jadi imam dia nggak mau. Pak Ustadz aja saya nggak bisa. Saya bilang Pak, kalau di zaman dulu zaman sahabat itu yang jadi imam 5 waktu itu adalah pemimpinnya. Ayo Pak Silam, saya nggak bisa. Bahkan dia nggak mau, dia kan nggak mau jadi. Padahal beliau mulia kan. Saya juga belum pernah melihat orang nomor 1 desa jadi imam gitu. Sholat tarawih gitu ya, atau sholat Id, sholat Jumat. Padahal zaman dulu itu luar biasa. Allah muliakan mereka. Di dunia aja, di hadapan Allah sudah dibedakan antara yang mulia dengan tidak mulia. Coba nih antum kerja di kantor, bos mungkin atasan antum orang yang belum kenal sunnah atau agama yang baik misalnya. Antum kelihatannya orang rajin, menghafal Quran, ibadahnya Masya Allah. Kira-kira yang jadi imam siapa itu? Bosnya atau antum? Rata-rata disuruh udah, ayo kamu gitu kan. Dia gak akan berani jadi imam itu. Karena kalau jadi imam itu membuat sakit hati yang di belakang. Itu di dunia udah dibedakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi antum yang hafal Quran, Masya Allah, Allah muliakan. Saya motivasi anak saya, semua anak saya,
Karena ternyata untuk menjadi hafal Quran itu tidak mudah, ya kan? Sulit, berat. Kalau hafal itu gampang, mempertahankannya itu yang susah, ya kan? Saya dulu kejar anak itu kelas 6 SD, hafal 9-10 juz. Ini yang nomor 1, nomor 2. Sampai sekarang mentok dia. Aduh, gimana belajar itu? Saya berpikir udah berhenti aja, nggak mau dia. Ya udahlah, saya ikutin, takut down dia. Tapi nggak boleh kuliah sebelum hafal Quran. Yang hafal Quran, saya bilang kan anak saya akan istimewakan dia. Insya Allah kalau saya mampu, saya kasih rumah, saya kasih mobil. Saya gituin. Supaya apa? Supaya termotivasi mereka. Mungkin kita punya anak dokter, punya anak mungkin itu jadi pejabat. Manfaatnya itu hanya untuk dirinya kalau dia nggak ngerti agama. Tapi kalau orang yang hafal Quran, anak kita punya anak hafal Quran satu saja, dia yang akan datang nanti memasangkan mahkota di kepala kita. Mungkin di dunia nggak punya duit dianya, ya apa tidak? Makanya orang-orang hafal Quran itu muliakan. Bahkan ada ikhwan hafal Quran ketika dia Minang, sekarang mau nikah nih, ponakan saya. Ketika saya tanya dia mungkin dia balik di sana. Saya bilang saya nggak berani nanya apalagi dia kenal sunnah sudah. Saya nggak boleh tanya udah. Kenapa? Karena Allah muliakan mereka. Saya banyak sejarah bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabat Nabi SAW ketika meninggal pada saat Uhud itu. Pertama kali yang diturunkan kalian lihat siapa? Mereka yang paling banyak hafalan Quran, diistimewakan. Gak boleh jadi imam kecuali yang hafalannya banyak, yang paling bagus dan seterusnya. Allah muliakan. Apalagi bukan hanya hafal, dia ibadahnya bagus dan seterusnya. Allah akan muliakan dengan cara-cara Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya antum kalau misalkan, aduh sekarang kan kondisi ekonomi begini gimana sekolah anak, gak perlu pusing. Antum didik dia suruh hafal Quran saja, ya kan? Ajarin Quran, ajarin hadis semampu antum, atau cari sekolah-sekolah yang gratis atau yang murah. Nanti untuk ijazahnya ikut aja paket. Ini solusi. Ngapain sekolah-sekolah mahal? Ya apa tidak? Maksain diri, gimana kata tetangga gitu. Nah ini tuh gengsi masalah. Kalau antum mau tersiksa, lakukan yang di luar kemampuan antum, akan tersiksa, ya apa tidak? Nyiksa di diri. Didik agama yang baik. Toh pada akhirnya kita yang sekolah tinggi pun nggak kaya juga kan? Ya apa tidak? Oh nanti gimana masa depan? Allah yang nanggung masa depannya. Tidak ada orang paling kaya di dunia yang profesor. Bahkan dokter pun belum ada. 100 orang terkaya di dunia nggak ada yang kalau mestinya orang yang sekolahnya tinggi kaya apa tidak? Bahkan di kampung saya orang paling kaya itu SMP kelas 2, tapi karyawannya rata-rata sarjana. Bahkan ada pengusaha kelapa sawit, anaknya dokter, ditanya, karena saya ketemu sama beliau, ditanya gaji kamu berapa? Ya 6 sampai 10 juta lah. Ketawa dia, kamu dokter? Saya kata bapaknya SD pun nggak tamat, ya kan? Penghasilan per bulannya puluhan juta, lebih besar dari anak. Begitu anak bontotnya tamat S1 mau kerja, saya bilang urusin aja tuh perkebunan katanya. Dan dibuatin mushola masjid supaya beribadah kepada Allah. Bukan berarti nggak penting sekolah, boleh saya sekolah. Artinya dalam kondisi seperti ini, ya kan, lakukan apa yang bisa mampu lakukan. Tapi yang paling penting jangan sampai anak kita nggak kenal agama kita. Mungkin masa kita sekarang bisa seperti ini, suatu saat ke 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang
masa yang lebih sulit, tantangannya lebih besar dibanding yang kita hadapi sekarang. Kita nggak tahu, bisa jadi apa yang terjadi di Kingzam, Turkistan, ya kan, mau belajar agama bahasa Arab itu harus masuk ke bunker dulu jam 7 malam seperti sekarang, baru keluar jam 3 untuk mendapatkan pelajaran agama itu. Nggak boleh, kalau yang muda-muda nggak boleh keluar ke masjid, ditangkap di penjara. Ini yang terjadi. Tidak mustahil itu terjadi di negeri kita tercinta ini. Oleh karenanya, berilah pendidikan agama yang cukup pada anak-anak kita. Urusan dunianya, ya kan, ajarin mereka bisa dagang atau apapun yang bisa dilakukan, atau minimal untuk memenuhi kebutuhannya walau tidak kaya, ya kan. Yang penting dia ahli ibadah. Insya Allah kalau setiap kita punya anak 1, 2 atau mungkin sampai 10 orang, kita usahakan seperti itu, niscaya Indonesia ini akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita tidak memperbaiki dari diri kita, dari keluarga kita, ya kan, maka akan turun kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin 10-15 menit ini kita akan jawab dan kemudian kita tutup. Allah ta'ala. Betul. Pertanyaan? Ada? Baik, kita tutup. Oke, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Dan mari kita berlomba-lomba mengisi bulan suci ini dari sekarang sampai bulan Muharram nanti, ya, dengan amal-amal saleh. Insyaallah mudah-mudahan walaupun kita tidak mendapat pengakuan manusia, karena itu bukan harapan kita, tetapi kita mendapat pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.